bangsa-bangsa kafir di tanah Kanaan yang dimasuki oleh bangsa Israel itu memang penguasa-penguasa angkasa ya, malaikat-malaikat yang jatuh di bawah pimpinan iblis. Mereka memang ada di angkasa, tetapi ya, mereka itu telah memiliki semacam satu chip. Kalau di handphone itu mungkin ada satu alat penangkap sinyal yang menghubungkan mereka dengan kita. Jadi sebetulnya mereka itu bekerja di dalam hayat alamiah gitu ya. Khususnya pemimpinnya, yaitu penguasanya, penguasa kerajaan angkasa hari ini itu tuh tinggal di dalam anggota-anggota tubuh kita. Ya, bahkan menurut Kejadian pasal 6 bukan hanya pemimpinnya, tetapi malaikat-malaikatnya pun bisa berbaur dengan manusia, bisa berada di dalam manusia. Itu yang digambarkan oleh Nefilim itu ya, di Kejadian pasal 6 dan di suku-suku di tanah Kanaan itu juga sama. Itu adalah Nefilim. Yang adalah perbauran manusia dan malaikat-malaikat yang jatuh. Itu semua bekerja melalui hayat alamiah di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, betapa mengerikannya hayat alamiah kita. Betapa perlunya kita tetap tinggal di dalam roh, saudara-saudari. Karena hayat alamiah kita itu adalah suatu wilayah yang sangat mengerikan. Wilayah yang sangat jahat. Ya, tadi di FKKP kita membaca tentang aspek-aspek yang jahat. Tetapi bukan hanya ada aspek-aspek yang jahat di dalam diri alamiah kita. Ingat bahwa iblis itu adalah malaikat yang tercantik di antara semua malaikat. Ingat ini. Dan ketika dia menjadi iblis, dia menjadi Satan, itu bukan berarti dia berubah menjadi buruk rupa, bukan. Dia tetap malaikat yang cantik, tetapi dia berubah menjadi pendakwa. Itu arti kata iblis, itu pendakwa. Malaikat yang cantik ini tetap cantik, dan dia berubah menjadi seteru
arti kata Satan tuh seteru. Iblisnya sih tetap cantik, tetapi dia telah menjadi pendakwa dan seteru. Itulah makna kata iblis dan Satan. Bukan berarti iblis dan Satan itu berwajah buruk. Kalau di kitab Wahyu memang dia digambarkan sebagai naga merah padam, tetapi itu kan gambaran tentang kekaisaran Romawi, diibaratkan seperti naga merah, tetapi dia itu secara faktanya dia adalah malaikat yang tercantik. Dan malaikat yang tercantik ini sudah ada di dalam hayat alamiah. Jadi aspek-aspek hayat alamiah itu sebetulnya, kalau yang jahat-jahatnya itu, ya tadi kita melihat itu adalah roh-roh jahat atau setan-setan. Tetapi yang paling berbahaya itu aspek kecantikan hayat alamiah itu. Karena si iblis itu cantik. Dan ini semua menjadi penghalang untuk kita mendapatkan Kristus lebih banyak. Pemungut cukai itu memiliki aspek jahat. Dia lebih mudah bertobat. Memukul-mukul dadanya bertobat karena dia sadar dirinya jahat. Tetapi aspek kecantikan dari hayat alamiah si orang Farisi itulah yang menghalangi dia mendapatkan Kristus lebih banyak. Karena apa? Karena cantik kok, baik kok. Ya, Mahatma Gandhi itu begitu cantik. Dia sudah terpesona dengan Kristus, tetapi pada akhirnya entah apakah dia menerima atau tidak. Tetapi penghalang Mahatma Gandhi menerima Kristus itu karena dia sudah cantik, begitu tinggi moralitasnya. Jauh lah kalau dibanding dengan orang-orang Kristen. Jadi hayat alamiah ini, semua aspeknya yang jahat dan yang baik, khususnya yang baik, inilah penghalang kita mendapatkan Kristus. Jadi kita sering mendengar kesaksian-kesaksian. Ya kalau dulu saya di kebaktian tuh sering dengar kesaksian-kesaksian bagaimana mantan narkoba bertobat, mantan penjahat bertobat, mantan mafia pembunuh bertobat. Begitu jahat sekali tadinya, sekarang menjadi baik. Wah, orang-orang di kekristenan tuh terpukau sekali dengan kesaksian-kesaksian macam ini tuh ya. Tetapi saya nggak pernah mendengar gitu orang-orang yang baik kayak Mahatma Gandhi gitu bertobat gitu. Tuhan Yesus, di pemulihan Tuhan itu orang-orang yang baik gitu ya, ramah, lembut, halus. Bayangkanlah kebaikannya Mahatma Gandhi gitu. Begitu nyaris sempurna ya. Tapi di pemulihan Tuhan tuh yang kayak gini tuh harus bertobat. Mungkin orang-orang seperti ini banyak di pemulihan. Kalau di pemulihan Tuhan tuh ada kesaksian-kesaksian orang baik bertobat. Kalau di kekristenan ya kesaksiannya hanya orang jahat bertobat gitu. Tapi kalau di pemulihan Tuhan kita sering mendengar, dulu saya bangga terhadap kebaikan saya.
Saya dulu orangnya itu nggak tegaan kalau lihat orang susah tuh. Saya pasti menolong dia. Oh, Tuhan Yesus. Tetapi sekarang, saya bertobat karena kebaikan saya itu bukan Kristus. Di pemulihan Tuhan tuh ada kesaksian macam itu. Saya bertobat, kesaksian saya bukan Kristus, kebaikan saya itu ternyata hanya alamiah. Tapi kalau di kekristenan nggak ada itu. Kesaksian-kesaksian macam itu. Jadi poin saya adalah hayat alamiah, ya, entah itu baik atau itu jahat, itu semua adalah penghalang, saudara-saudari, untuk kita mendapatkan Kristus lebih banyak. Oh Tuhan Yesus. Ya, kemudian poin berikutnya, saudara-saudari, perkara kenapa harus sedikit demi sedikit. Kenapa enggak sekaligus saja gitu Tuhan menghabiskan hayat alamiah kita? Ya, jadi saudara-saudari, karena sedikit demi sedikit, maka kita jangan menghakimi saudara-saudari yang kita lihat mungkin masih memiliki kebiasaan-kebiasaan berdosa, kebiasaan-kebiasaan buruk. Janganlah kita menghakimi, karena mungkin Allah bekerja baru sampai di situ. Sedikit demi sedikit mereka akan bertumbuh. Jangan menjadikan diri kita sebagai standar bagi saudara-saudari lain, ya. Nah, sekarang mengapa Tuhan bekerja sedikit demi sedikit? Saudara-saudari, tadi dikatakan bahwa apa? Ya, kita masih memerlukan hayat alamiah kita. Kita masih memerlukan hayat alamiah kita. Aneh juga ya perkataan ini. Saudara-saudari, di buku Daging dan Roh, saudara kita mengatakan bahwa daging atau hayat alamiah itu berguna untuk mendesak kita datang kepada Allah. Atau daging atau hayat alamiah kita itu berguna untuk mendesak kita kembali ke dalam roh. Saudara-saudari, seringkali hayat alamiah kita pada awalnya belum mengganggu, ya. Kita mengikuti keinginan-keinginan hayat alamiah. Contohnya makanan-makanan yang sebetulnya nggak baik, tapi kita sangat suka, kita nyaman, kita makan. Sampai akhirnya keinginan-keinginan hayat alamiah itu mulai mengganggu kita. Tubuh kita jadi sakit. Dokter bilang jangan lagi makan makanan itu. Nah, sejak saat itu hayat alamiah ini keinginannya itu ya mengganggu kita. Ya, kita ingin berhenti makan makanan yang merusak itu. Tetapi keinginan hayat alamiah ini terus ya mengikat kita, membuat kita menjadi menderita. Oh, seringkali perasaan bersalah itu muncul.
Ya, ketika kita setelah kalah, gagal, tidak bisa mengekang keinginan, akhirnya makan lagi makanan itu. Setelah itu kita mulai terganggu oleh hayat alamiah kita. Dengan demikian kita mulai menyeru, Tuhan Yesus, selamatkan aku dari hayat alamiah ini Tuhan. Aku perlu dirimu lebih banyak. Lihat, hayat alamiah itu berguna untuk mendesak kita ya kembali ke dalam roh, mencari Tuhan. Demikian juga tadi saya contohkan mengenai keinginan hayat alamiah untuk makan makanan kegemaran kita. Tetapi selain ini banyak, misalnya hobi-hobi yang berdosa, hobi-hobi yang merusak. Awalnya sih kita enjoy aja, ya, mengikuti keinginan alamiah, hayat alamiah kita. Enjoy aja. Ya. Ada banyak saudara-saudari yang masih enjoy karena ya dampak merusaknya itu kan belum kelihatan, masih enjoy. Nah, kita jangan menghakimi ya, karena mungkin Tuhan masih bekerja sampai tahap itu. Tetapi ketika tiba waktunya, ya, keinginan-keinginan alamiah itu udah masuk ke fase merusak, ya, dia akan mulai menderita. Dia akan mulai ingin melepaskan diri dari keinginan-keinginan hayat alamiah itu. Dan caranya adalah oleh Roh Kudus, dia akan kembali ke dalam roh, didesak, mencari Tuhan, memohon pertolongan. Tuhan, tolong saya, selamatkan saya dari hayat alamiah saya. Itulah gunanya hayat alamiah atau daging. Itu mendorong kita, mendesak kita, mengganggu kita untuk terus mencari Tuhan. Jadi saudara-saudari, ketika Anda terganggu oleh hayat alamiah, janganlah berusaha melawannya, mengekangnya, berperang dengannya. Percuma, itu pasti kalah Anda. Pasti Anda akan jatuh lagi. Tetapi menyerulah, kembalilah ke dalam roh. Berjeri lelah melatih roh. Khususnya menyeru nama Tuhan. Harus itu merupakan aktivitas sepanjang hari. Jangan berusaha berperang melawan hayat alamiah. Ya, pasti Anda kalah. Berlatihlah menyeru. Bukan hanya di sidang-sidang. Yang saya maksud berlatih menyeru itu adalah berlatih menyeru sepanjang hari. Ya, tetap tinggal di dalam roh. Doa baca itu adalah menu makan wajib setiap pagi. Berlatihlah, berjeri lelahlah. Mungkin bertahun-tahun Anda baru bisa menikmati doa baca, nggak apa-apa. Itulah caranya. Dan semuanya itu ya dilakukan, dikejar, dicari. Itu karena kita merasa terganggu oleh hayat alamiah kita. Ya, hayat alamiah kita itu mendorong kita, mendesak kita mencari Tuhan. Ya, kalau orang-orang yang belum punya hayat Tuhan, maka hayat alamiahnya ya hanya merusak, tidak menolong. Tetapi kita itu sudah punya hayat Allah, saudara-saudari. Saudara-saudari yang kita lihat mungkin masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk dan berdosa. Ya, jangan kita berpikir mereka itu enjoy aja. Belum tentu. Mereka itu sering tersiksa oleh hayat alamiah mereka. Mereka ingin berhenti, tapi nggak bisa. Nah, seharusnya kita datang mereka bukan menghakimi, tapi mengajak mereka melatih roh, menyeru. Kasihlah kesaksian-kesaksian tentang bagaimana kita pun mengalami hal yang sama. Jadi jangan dilawan, percuma. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa, hayat alamiah itu harus dilawan. Ya, perkataan-perkataan yang memotivasi itu mendorong
bahwa kita mampu. Bohong itu semua. Itu malah semakin menyiksa orang-orang Kristen. Ya, di dalam pemulihan Tuhan kita menggunakan hukum hayat melalui melatih roh, menyeru nama Tuhan. Pasti hukum hayat itu beroperasi. Itulah saudara-saudari kegunaan dari hayat alamiah kita, ya. Jadi kalau ada saudara-saudari yang masih enjoy melakukan hal-hal tertentu, ya sudahlah, biarkan, ya. Tetapi kita, kalau kita sudah tahu bahwa itu kebiasaan-kebiasaan itu buruk, tidak berkenan, roh sering berkata jangan, tidak, ya sebaiknya kita dengan segeralah, tidak usah berlama-lama, kita segera melatih roh, ya. Jangan sampai dampak merusaknya itu udah terlanjur parah, ya. Kalau penyakit itu mungkin udah mencapai stadium 4 gitu, ya. Janganlah, supaya apa? Supaya kita cepat matang. Dan kemudian, saudara-saudari, kenapa sedikit demi sedikit? Tadi yang pertama, memang hayat alamiah itu bekerja seperti itu. Yang kedua adalah karena Allah ingin melatih tekad kita untuk tunduk kepadanya. Allah bisa saja langsung menghalau musuhnya, membuangnya langsung ke tong sampah. Bisa saja. Tetapi tekad kita ya masih lemah. Walaupun musuh sudah masuk lautan api. Allah nggak mau. Ya, saya pernah mengilustrasikan orang tua. Ya, bisa aja. Mungkin 10 menit lah isiin itu PR anak-anaknya. Sudah, isi aja langsung sama orang tua. Udah kumpulin sana ke guru. Tapi orang tua nggak mau seperti itu. Orang tua ingin melatih tekad anak. Dialah yang harus menyelesaikan soal-soal PR itu. Ya, pokoknya nggak mau orang tua yang harus melakukannya. Demikianlah saudara-saudari, menghalau musuh itu sebetulnya ya pekerjaan kita, anak-anak Allah. Allah nggak mau langsung mengerjakannya. Karena Allah ingin melatih tekad kita kuat ya untuk menghalau musuh, mengeksekusi musuh. Itulah yang dilihat dari Wahyu pasal 12. Anak-anak, anak laki-laki itulah, para pemenang itulah yang akan menjatuhkan musuh dari atas ke bawah. Yang melalui apa? Ya tentunya bukan dengan kekuatan tekad alamiah, tetapi tekad yang diisi oleh Kristus. Karena kalau tekad yang kosong tanpa Kristus percuma. Pasti kalah melawan musuh. Melalui kita terus melatih roh, berjerih lelah untuk memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus di pikiran. Memperoleh Kristus di emosi. Sampai akhirnya memperoleh Kristus ke dalam tekad kita. Semakin hari tekad kita semakin kuat karena Kristusnya semakin banyak. Ya, seperti anak itu semakin hari semakin pintar, dia bisa menyelesaikan soal-soalnya sendiri. Itulah kepuasan orang tua, ya. Itulah juga kepuasan Allah, ya. Itulah makna dari sedikit demi sedikit. Haleluya. Jadi saudara-saudari, semua penjelasan dan uraian yang panjang ini, akhir kata satu kalimat saja. Ya, kita masih kekurangan Kristus, saudara-saudari. Doa-doa pertobatan kita adalah, Tuhan Yesus, aku masih kekurangan Kristus. Tolong saya mendapatkan Kristus lebih banyak.
Nanti roh akan memimpin kita melatih roh, menyeru, doa baca, sidang-sidang, dan sebagainya. Haleluya. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan. Waktunya akan berjalan dengan cepat. Segera open mic. Sayang waktunya. Amin. Tuhan Yesus. Mari, silahkan, saudara-saudari. Amin. Ya, silahkan, Saudari Hani. Amin. Saya sungguh ya, kayaknya dicelikin, ditambah terang gitu ya. Karena memang keadaan yang tadi Saudara Diki itu uraikan itu yang memang saya alami gitu ya. Kayaknya kok nggak maju-maju gitu ya, kesel, nggak dakwaan itu ya. Sungguh kamu tuh nggak ada apa-apanya, kamu cuma bisa baca aja, tapi nggak ada apa ya, maksudnya prakteknya tuh nggak ada. Yeah. Tapi itu kadang-kadang membuat saya down gitu ya, karena ya begitulah, menjadi sedih, kesel gitu ya. Tapi satu hari saya lagi doa gitu ya, kayaknya Tuhan kasih jelasin begini, itu untuk saya aja sih. Kamu jangan banyak kemauan, katanya gitu ya. Kamu jangan banyak kemauan, tapi tenang. Nanti katanya kalau kamu banyak kemauan Tuhan tidak kabulkan, nanti kamu yang jadi kecewa gitu ya. Iya benar ya Tuhan, saya kecewa itu karena alamiah saya yang mau maju, mau begini, mau begitu gitu ya, mau cepet-cepet gitu. Tapi aduh sungguh saya bersyukur dengan penjelasan hari ini ya. Proses itu boleh saya mengerti, karena kan kalau dulu kita di kekristenan, orang beri kesaksian itu cuma karena berkat, dikasih kesempatan bersaksi, Tuhan berkati saya dapat ini dapat itu. Jarang sekali yang memberi kesaksian tentang pertumbuhan, tentang sesuatu yang untuk kerohanian, bagaimana Tuhan membentuk begini-begini, itu tidak ada. Jadi melalui di sini ya pembacaan FKKP juga setelah dijelaskan, diterangi, baru saya mengerti lain ya kesaksian dengan tutur sabda yang kita alami, yang Tuhan kerjakan di dalam kita, itu yang kita persaksikan supaya juga jadi berkat buat yang orang lain. Pertumbuhan hayat kita yang perlu dibagikan ya. Saya bersyukur bisa dengar pagi ini. Amin. Saya menjadi kekuatan buat pertumbuhan hayat saya. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan yang lain nyambung. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga sama ya, kembali diterangi, dan juga Tuhan Yesus ya. Saya kembali melihat diri saya ya, kok sama ya. Kadang saya ini kenapa nggak maju-maju gitu ya, seperti saudari tadi ya. Dari uraian tadi yang saudara sampaikan ya, saya juga menikmati kenapa kok sedikit demi sedikit ya hayat alamiah ini disingkirkan. Kenapa nggak langsung semua aja disingkirkan ya. Dari uraian tadi saya juga menikmati, yang pertama adalah memang diperlukan untuk mendesak ya, mendesak kita ini datang kepada Tuhan ya, kembali ke dalam roh, seperti buku Daging dan Roh ini juga membawa kita untuk terus
mendesak ya, karena kita ini nggak mampu dengan diri kita ya. Dengan demikian inilah yang mendesak Tuhan tolong. Nah ini dalam artian ya kita terus kembali ke dalam roh ya. Lalu yang tadi melatih tekad kita. Nah tadi saudara menggambarkan mengenai seorang anak yang mengerjakan PR atau tugas ya. Tentunya orang tua ya pasti membantu ya, mungkin hanya menuliskan rumusnya atau ini caranya, tetapi yang mengerjakan pasti si anak ya. Nah ini pun saya juga tadi teringat ya, dulu anak saya waktu masih SD terkadang juga karena wah mama bisa, wes mama saja yang mengerjakan. Nah saya pun nggak mau ya, kamu harus bisa. Mungkin di sini mama bisa bantu, tapi di sekolah kan kamu harus bisa sendiri. Nah ini saya membayangkan, oh Tuhan, ini hanya ilustrasi ya. Tuhan ingin kita yang mengerjakan ya. Tuhan memberikan langkah-langkahnya. Ya, kita menyeru nama Tuhan, kembali mendoa bacakan firman Tuhan ya, sehingga ini melatih tekad kita ya untuk terus berpaling ke dalam roh, menikmati Dia. Nah ini juga butuh latihan ya, tidak langsung sekali saja, tetapi berulang-ulang, namanya latihan ya. Nah ini pun juga yang menjamah saya pagi hari ini, terus berlatih ya untuk kembali ke dalam roh. Amin, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari nyambung. Amin. Mari silahkan. Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Amin. Saya juga bersyukur ya bahwa ayat alamiah kita ini memang sedikit demi sedikit Tuhan itu juga mengekspos ya, melalui segala situasi yang Tuhan atur di bawah kedaulatannya itu tersingkapkan gitu ya. Mungkin yang dulu saya menyadari bahwa itu biasa aja, tidak mengganggu saya. Memang dikatakan saudara tadi bilang bahwa memang ada awalnya itu saya berteman gitu ya dengan hayat alamiah ini, dan saya tidak terusik gitu ya, karena saya hidup hanya untuk diri saya sendiri gitu ya. Sesudah saya menerima Dia, sudah saya juga berbaur dengan Dia, hayat Allah ini pun juga pasti beroperasi ya. Dia seakan-akan menyebar gitu ya, menyebari pikiran saya, emosi dan tekad saya. Jadi Allah tidak akan tinggal diam. Dia ingin juga, tadi dikatakan bahwa jiwa kita pun juga harus diselamatkan gitu ya. Bukan lagi jiwa yang jatuh, tapi jiwa yang juga bisa bekerja sama dengan Dia. Itu saya kembali lagi merenungkan, iya Tuhan, dulu saya baik-baik saja gitu ya dengan hayat alamiah saya. Tapi sejak saya mengikuti Dia, saya terus membiarkan Dia juga masuk gitu ya, terserap di dalam saya merasa risih gitu ya. Iya ya, kok orang lain terganggu dengan hayat alamiah saya gitu ya. Bahkan setelah menikah, wah itu pengeksposan banyak sekali terjadi gitu ya. Apalagi terhadap melalui suami saya itu terus mengekspos saya. Jadi saya dalam hati, wah ini ternyata tidak tepat gitu ya ternyata ya. Kok saya selama ini menggandoli hayat alamiah ini sampai sekarang ini baru merasakan gitu ya. Wah ternyata sangat mengganggu gitu ya. Jadi memang tadi dikatakan inilah yang membuat saya tuh dalam hati itu sangat marah terhadap ayat alamiah saya, sangat jengkel, sangat kenapa kok sampai sedemikian gitu ya. Bahkan apalagi juga iblis juga mendakwa. Nah tuh
Kan percuma bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, percaya Tuhan, ikut sidang, ikut penyegaran pagi, toh kamu juga tidak bisa berubah, ya. Jadi banyak hal yang membuat saya itu ya, jadi dikatakan mendesak saya gitu ya, berteriak, menjerit kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya ini kok begini ya Tuhan, kenapa kok seperti ini gitu ya, mengapa ini terjadi di atas diri saya sampai sebel, pegel, sampai ya benar-benar tercurah ya, menangis, dan Tuhan, ternyata saya itu seperti ini gitu. Jadi memang benar bahwa inilah yang mendesak kita datang kepada Tuhan, melatih roh lagi. Sekarang kan waktu itu memang menyerah ya, aduh kok percuma ya Tuhan melatih, selama ini saya melatih roh, selama ini saya juga mungkin rajin sidang, doa apa aja, tapi kenapa kok tidak hilang ya perkara ini. Ternyata saya melihat bahwa saya kurang gitu ya, kurang kekurangan Kristus lah, kurang lagi berjerih lelah, kurang lagi menggali dia, menyerap dia. Akhirnya hal ini juga menyadarkan saya bahwa tekad saya juga masih lemah gitu ya. Gitu aja kena dakwaan gitu sudah luyu gitu ya. Wah, percuma ya. Ternyata bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, terus berjerih lelah terhadap tanah permainan ini kok tidak ada hasilnya gitu ya. Bahkan saya juga seakan-akan lemah karena dakwaan iblis. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan juga tidak tinggal diam ya. Dia pasti juga melihat atau mengetahui kekuatan kita, dan dia juga memberikan jalan keluar. Dan Tuhan sendirilah yang berperang gitu ya bagi kita, dan dia juga berdoa syafaat bagi kita, terus membawa kita ini terus maju gitu ya. Dan Tuhan mengizinkan, dan Tuhan juga akan pasti menolong gitu ya, menolong kita membuka jalan. Dia menjadi kekuatan kita, dia menjadi suplaian kita gitu ya. Akhirnya saya memang berdoa, dan Tuhan tanggulangi, Tuhan, saya sudah mati di atas kayu salib dan dikoyang menang gitu ya di atas diri saya. Saya tidak bisa mengalahkan alamiah saya hanya mau mati, dan saya mau bangkit gitu ya bersama Tuhan. Dan memang demikian ya. Sabdi mustahab akhirnya ayat alamiah saya pun juga saya rasakan pasti ada akibatnya gitu ya. Pasti ada hasilnya. Puji Tuhan, karena itu kita terus mau lagi dengan sungguh-sungguh ya, dengan kembali lagi berjerih lelah melatih roh kita, dan tekad yang kuat terus yang Tuhan menguatkan kita dengan tekad yang kuat ini, terus maju bertumbuh di atas tanah permai ini, terus bertumbuh dan matang dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, silakan. Amin. Maaf, Saudara Diki mau tanya, tolong dijelaskan di Keluaran 23 ayat 29 dan 30 ini perbedaan mereka atau penduduk negeri itu dengan binatang-binatang hutan yang di situ. Bukankah sepertinya ini sama ya, kalau mereka atau penduduk itu kan alamnya kita. Terus binatang hutan itu dikatakan di sini juga penjelasannya setan-setan. Bukankah alamnya kita itu sebenarnya juga di balik alamnya kita setan sama ini, tetapi kok lebih berbahaya, kayaknya lebih berbahaya binatang-binatang sebenarnya. Ya, atau setan-setan. Itu intinya hayat alamiah lah ya, karena memang faktanya musuh kita itu kan sebetulnya ya hayat alamiah itu sebetulnya. Apapun item-itemnya itu terangkum di dalam hayat alamiah ya, item-item negatif itu ya, saudari. Begitu. Karena kalau kita memang mau masuk ke doktrinalnya ya boleh-boleh aja. Tetapi pagi hari ini kita ingin mendapatkan hayat melalui penjelasan-penjelasan ya, yang bersifat mendorong kita
bertumbuh dalam hayat ya. Jadi cukup kita pahami itu sebagai hayat alamiah, cukup ya. Ya, baik. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudari, waktunya sudah habis. Semoga kita terus ya, ada dalam progres, maju, bertumbuh, jangan stuck. Ingat ketika hayat alamiah itu mulai mengganggu, jangan dilawan oleh tekad kita sendiri. Satu-satunya adalah lari ke dalam roh. Satu-satunya permintaan kita adalah apa? Minta Tuhan terus melatih kita kembali ke dalam roh. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan, singkirkan amarahku. Tuhan, singkirkan keinginan-keinginanku. Itu doa-doa yang kurang tepat. Ya. Semua masalah hayat alamiah kita yang mengganggu hanya satu doanya. Tuhan, tolong aku kembali ke dalam roh. Latih aku kembali ke dalam roh. Tuhan, ampuni selama ini saya sering berlama-lama, kurang cepat kembali ke dalam roh. Kembali ke dalam roh adalah satu-satunya solusi. Melatih roh, menyeru nama Tuhan sepanjang hari, menyeru nama Tuhan sampai tembus, berlatih doa baca, sidang-sidang berfungsi. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus, selamatkan kami dari hayat alamiah kami. Tuhan Yesus, selamatkan kami dari tidak memperoleh Kristus. Selamatkan kami dari tidak ada pertambahan Kristus. Setiap hari Kristus harus bertambah. Tuhan, selamatkan kami dari tidak bertumbuh dalam hayat. Tuhan, Engkaulah keperluan kami. Engkaulah sasaran kami. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin.